Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Guru hebat, guru penuh karya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang persiapan Latsar. Nah, bagi teman-teman yang alhamdulillah kemarin lulus CPNS dan mendapatkan SK per 1 Januari, setelah teman-teman ke tempat tugas dan mendapatkan surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT dari satker masing-masing, nah selanjutnya teman-teman tinggal menunggu panggilan Latsar. Apa itu Latsar? Latihan dasar. Nah, pada tahun ini Lembaga Administrasi Negara atau LAN dalam hal ini yang menaungi tentang kegiatan Latsar ya, sudah membuat sebuah pedoman tentang kegiatan Latsar yang dilaksanakan nanti secara daring. Nah, nanti kita tunggu saja apakah kebijakannya secara daring atau secara luring dengan pembatasan peserta tentunya ya. Kita lihat saja nanti seperti apa. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan apa itu dan bagaimana kegiatan Latsar secara daring atau secara virtual ya, karena memang pada saat saya dulu pada tahun 2019 jadi Latsar itu masih dilaksanakan secara tatap muka. Tetapi pada sesi kali ini saya akan berbagi informasi tentang apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman untuk mengikuti kegiatan Latsar tersebut. Pertama, untuk mengikuti kegiatan Latsar tentu yang persiapkan adalah mental dan fisik ya teman-teman. Dipersiapkan mental dan fisiknya, jangan terlalu tegang dan jangan terlalu banyak khawatir ketika akan mengikuti kegiatan Latsar. Cukup jaga stamina, kondisi tubuh, harus tetap fit, tetap sehat, dan jangan terlalu stres ya teman-teman. Karena nanti kalau sudah stres di awal pra kegiatan atau sebelum kegiatan, nanti pada saat mengikuti kegiatan akan pusing sendiri. Jadi dibuat rileks saja, dibuat santai, tetapi dipersiapkan segala sesuatunya, apa saja nanti yang harus dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan Latsar tersebut. Itu yang pertama, fisik dan mental dipersiapkan ya. Nah, setelah beberapa bulan kita tugas, nanti kita akan mendapatkan surat panggilan dari PPK yang menaungi tempat kita tugas. Nah, dalam hal ini saya bertugas di Kementerian Agama. Surat panggilannya dari Balai Diklat Kementerian Agama, kemudian sampai ke kantor Kementerian Agama provinsi, kemudian ada juga nanti tembusan ke Kementerian Agama kabupaten atau kota. Nah, dari ketiga instansi tersebut kita mendapatkan surat panggilan ya. Ada surat panggilannya, terutama dari BDK langsung, kemudian nanti dari Kemenag, Kanwil dapat juga panggilan untuk mengikuti kegiatan undangan untuk mengikuti kegiatan Latsar. Nah, setelah kita mendapatkan surat panggilan atau surat undangan ya, di sana biasanya 2 minggu sebelum kegiatan surat sudah ada ya, karena kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Pertama yang harus dipersiapkan adalah selain tadi kondisi fisik dan mental, surat keterangan sehat ya teman-teman. Nah, surat keterangan sehat ini kita buat dari puskesmas terdekat saja, tidak perlu ke rumah sakit. Nah, surat keterangan sehat ini hanya menyatakan diri kita sehat jasmani dan rohani. Nah, itu dulu kalau pada saat angkatan saya. Mungkin kalau sekarang kalau Latsar itu dilaksanakan secara tatap muka, mungkin ada hasil swab, hasil rapid dan lain sebagainya ya. Mungkin karena ini kan di masa pandemi sekarang ini. Nah, itu yang pertama, surat keterangan sehat. Tetapi surat keterangan sehat ini tidak perlu banyak, tidak seperti yang disyaratkan pada saat kita mempersiapkan CPNS ya, tidak. Jadi hanya surat keterangan yang menyatakan bahwa kita sehat gitu.
dari puskesmas terdekat. Nah, setelah itu didapat, yang kedua yang harus dipersiapkan oleh kita adalah foto ya teman-teman. Foto ukuran 4x6 kita persiapkan saja 5 lembar ya, karena foto itu nanti akan digunakan untuk sertifikat latsar kita ya. Nanti setelah kita mengikuti kegiatan latsar, beberapa bulan kemudian nanti kita mendapatkan surat sertifikat keterangan bahwa kita telah mengikuti kegiatan latsar dengan hasil atau dengan nilai sekian dan dinyatakan lulus gitu ya. Ini setelah kita mempersiapkan syarat yang kedua yaitu foto tadi, selanjutnya yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah surat tugas ya teman-teman. Surat tugas tersebut surat tugas dari instansi di mana kita tempat kita bertugas ya. Nah, biasanya surat tugas itu kalau pada angkatan saya itu ada langsung dari PPK langsung, dalam hal ini kan Kemenag Kabupaten Kota, ada juga nanti surat tugas dari instansi tempat kita bertugas. Nah, kalau teman-teman bertugas sebagai guru ya dari sekolah tempat tugas teman-teman. Nah, itu ya, ketiga syarat tersebut harus dipenuhi ketika kita akan mengikuti kegiatan latihan latsar. Nah, selain syarat-syarat tersebut, nah ini yang perlu diketahui teman-teman, latsar sekarang ini berbeda dengan prajabatan dulu ya. Apa perbedaannya? Pertama dari sisi waktu. Nah, kalau latsar ini lebih lama. Jadi jumlah semuanya itu 52 hari teman-teman. Nanti di tempat kita selama 3 minggu kurang lebih ya. Dulu saya pada saat latsar itu dari tanggal 2 September sampai dengan 19 September, kurang lebih 17 hari di sana, atau kurang lebih 3 mingguan ya. Mengikuti kegiatan latsar tersebut kita harus ikuti dengan penuh tanggung jawab ya, dan disiplin tentunya. Nah, itu dalam sisi hal waktu ya, kurang lebih 52 hari teman-teman. Jadi nanti ada kurang lebih itu 17 hari di sana. Kemudian nanti di tempat setelah latsar itu dilaksanakan di Balai Diklat ataupun di LPMP ya, bagi teman-teman yang di dinas gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita mengadakan yang namanya kegiatan aktualisasi di sekolah selama 1 bulan gitu. Ya, itu teman-teman yang harus dipersiapkan. Jadi selain 3 syarat tersebut tadi, yang pertama adalah surat keterangan sehat, yang kedua foto, dan yang ketiga surat tugas dari instansi kita bertugas. Kemudian yang ketiganya bahwa latsar itu dilaksanakan selama 52 hari. Dan yang selanjutnya, latsar ini, pada kegiatan latsar ini yang paling penting harus dipersiapkan oleh kita harus mempunyai namanya rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi ini sebuah program ya, aktualisasi diri kita di tempat kita tugas dalam bentuk program. Program apa yang akan kita laksanakan, kita aktualisasikan nanti selama 1 bulan tersebut ketika di sekolah. Nah, program aktualisasi ini nanti kalian ada gambarannya setelah mengikuti materi kegiatan latsar ya, seperti apa nanti program aktualisasinya. Jadi kalau saya nanti pada sesi berikutnya saya akan jelaskan lebih lanjut tentang program aktualisasi ini seperti apa ya. Tapi secara umum bahwa program aktualisasi ini jadi program wajib yang harus dibuat oleh para CPNS ketika mengikuti kegiatan latsar ya. Dulu saya, karena basic saya itu bahasa Indonesia, saya membuat sebuah aktualisasi tentang penerapan budaya literasi di lingkungan MAN 1 Kota Tangerang Selatan. Nah,
program tersebut saya aktualisasikan selama 1 bulan dengan membuat sudut baca, dengan membuat program-program membaca di keseharian untuk sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman yang basicnya pendidikan lain, misalnya matematika, kemudian bahasa Inggris, IPA dan lain sebagainya atau guru kelas, nah bisa mengambil topik-topik aktualisasi ini berdasarkan basic atau latar belakang pendidikan kita. Nah, apakah harus sesuai dengan latar belakang pendidikan kita? Nah, tidak juga ya, bahwa aktualisasi itu yang lebih bagus itu konsultasikan terlebih dahulu dengan pihak instansi kita ya. Apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah kita kira-kira. Nah, dibuatlah sebuah rancangan aktualisasi. Nah, ketika pada saat membuat rancangan aktualisasi ini ya, nanti rancangan aktualisasi ini akan diseminarkan terlebih dahulu sebelum kita latsar itu berakhir gitu ya. Biasanya di hari-hari terakhir latsar, di 3 hari terakhir, nah itu dikhususkan untuk kegiatan seminar rancangan aktualisasi. Jadi nanti kita presentasi, ada pengujinya, ada pembimbing, 1 orang pembimbing, 1 orang penguji, dan 1 orang guru dari tempat instansi kita ya, guru pendamping ya, atau kepala, atau bisa kepala sekolah, atau bisa guru senior, atau bisa guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah kita ya, untuk menghadiri rancangan aktualisasi itu. Nah, pada saat sesi seminar tersebut kita menyampaikan rancangan aktualisasi yang akan kita buat itu seperti apa gitu, nanti yang akan dilaksanakan selama 1 bulan gitu ya. Yaitu kira-kira teman-teman yang harus dipersiapkan ya, dari mulai kita mendapatkan surat panggilan latsar, kemudian sampai dengan mengikuti kegiatan latsar. Pada sesi kali ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jika memang ada manfaatnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar video ini tetap berkembang dan memberikan manfaat kepada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.